987 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Denny alias Chandra bisa bersama-sama dengan Anda di LK Indonesia Lawak Club. Indonesia Lawak Club adalah satu-satunya acara diskusi di televisi yang menghadirkan perdebatan panas namun cerdas. Setiap masalah dikupas dengan tuntas, lugas tapi tidak berkualitas. Malam hari ini kita akan membicarakan mengenai korupsi, kondisi rupiah sebagai solusi. Ya, dan sudah hadir para panelis dari negeri entah berantakan. Sebelah kanan saya ada Abdel. Selamat malam. Selamat malam, Del. Saya dari Abdel dari mana ini? Dari negeri entah berantakan. Iya. Saya ini Menteri Konsumsi dan Industri. Oh. Jangan disingkat. Menteri Konsumsi dan Industri. Oh. Jangan disingkat. Oh iya. Kalau disingkat memang kenapa? Mancing ya? Mancing dia. Enggak, kalau disingkat jadi pendek ya. Oh iya betul. Iya, Menteri Konsumsi. Jadi Melki kali kalau disingkat Melki. Lebih L dong, lebih L gitu. Mai, Ya. tumben nggak pakai salam. Assalamualaikum. Mamanya udah ngajar. Kalau Mama Dede kan nonton ini mulu Iya. nih, dimarahin loh. Justru saya minta dipancingnya yang itu, kok nggak salam? Oh, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sejuk di hati. Abdel, iya. Dan di tengah saya ada Kang Miing. Ya, silakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi Abdel dari negeri entah berantakan, ya. kalau saya dari negeri entah kemana ya kira-kira. Ya, mau kemana? Naruhnya di mana Pak Dedi? Kenapa? Naruhnya di mana? Siapa yang ngomong tuh? Saya orang belakang. Oh, orang belakang orang dapur berarti. Nyampur sama gentong. Saya pimpinan partai Pak Denny. Oh. Tapi kalau tadi Abdel jangan disingkat, justru ini saya hanya akan menyampaikan nama partai saya singkatan. Oh, singkatan. Saya ketua umum dari salah satu partai di negeri berantakan ini, yaitu Partai Gurem Tapi Damai Walaupun Tak Sejahtera Maju Terus. Itu singkatan. Singkatan dari mana? Itu mah panjang Itu namanya. panjang. Orang lain kan pada tahu itu mah panjang. Ini singkatan dari anggaran dasar anggaran rumah tangga partai itu saya sendiri. Wah, astaga, udah bisa disingkat Ya, ART-nya 45 halaman disingkat menjadi nama partai, Pak. Nama partai Ya. sendiri ya, makanya panjang sekali Iya, ya. kok nggak lucu ya? Pak Dedi, Nggak selalu harus lucu. Pak Dedi nggak perlu lucu di sini. Dia udah wibawa. Betul. Ya, wibawa Pak Dedi yang diperlukan. Iya. Bawa apaan? Kelihatan. Wih, bawahnya gede. Gitu ya. Oke, iya. Oke, ya. Pak Dedi Miing. Ya. Dan di sebelahnya perwakilan dari superhero kita, Pangeran Kegelapan. Maaf Pak, saya kali ini nggak mewakili superhero. Oh. Saya panggilannya SDM Pak. Jadi saya ini dari Persatuan Intelijensi Keamanan Rakyat Anti Korupsi Tanpa Orasi. Loh, katanya dari SDM. Saya nama. Ini kan perwakilan yang saya sebutkan. Oh, nama Anda SDM. Nama saya SDM, kemudian juga perwakilan saya dari Persatuan Intelijensi Keamanan Rakyat Anti Korupsi Tanpa Orasi. Disingkat apa? Pikiran kotor Pak. Ya, Akbar. Di belakangnya ada Cak Lontong. Selamat malam. Salam lemper. Saya akan mengawali perkenalan dengan sebuah peribahasa. Belum Pak. Ini masalah besar. Lo ngomong yang bener banyak senior nih. Iya, lu tuh sering banget tau nggak peribahasa lagi. Lu tau nggak dengan peribahasa kamu itu selalu menimbulkan permasalahan. Kali ini enggak. Enggak percaya. Yakin ya? Kali ini enggak, karena saya enggak akan peribahasa. Tapi ungkapan. Tak kenal maka tak apalah. Tuh kan, nggak masalah kan? Ya kalau nggak kenal ya nggak apa-apa. Nggak masalah kan? Iya nggak masalah. Siapa yang mau kenalan merah raksasa? Saya perkenalan, Iya.
Saya surveyor sub bahasan korupsi. Hah? Surveyor sub bahasan korupsi. Disingkat apa tuh? Susu basi. Susumu basi. Iya, betul. Oke, calon tong. Ya. Iya. Di tengah saya, di depan ada komentator. Ya. Silakan. Komeng ini dari konsultan. Saya konsultan korupsi, Pak. Ah. Jadi orang mau korupsi biasanya konsultasi sama saya. Iya. Wah, Jadi gitu. Nah, sampingannya juga ada juga, Pak. Jual air jam-jam palsu. Ya, jadi Anda ini menerima konsultasi ya? Iya, Pak. Sekarang ini kalau yang namanya lagi pilpres seperti itu banyak yang namanya konsultasi. Iya, nanti untuk kesananya kan, Pak. Iya, betul. Konsultasi adalah komunikasi menyusul, yang penting transaksi. Nah, itu Bapak dia. tahu. Tahu dong. Iya, Oke, iya. Komeng. Sebelah kanan saya depan ada Vegadar. Hai, kalau aku kan kebetulan dari istri pejabat jidat lebar. Oh, disingkatnya apa itu? Jajaran istri pejabat yang penyabar gitu Oh, kan. Ada gitu. pejabat-pejabat yang kalau lagi rapat emosi marah-marah Iya, iya, apa. Kalau aku benar-benar. kebetulan kan seperti yang kita ketahui ya, suamiku memang pengusaha penyewaan gimbot dan jual keong. Iya, benar. Jadi Aslinya. ya memang harus sabar-sabar lah ya, hidup ini kan penuh perjuangan gitu. Iya. Iya. Sekali lagi dong, namanya tadi apa? Penyap. Istri pejabat jidat lebar. Ini Istri nggak enak ya, dia pejabat. lebar juga. Coba lebar badannya dia. Iya, iya, iya. Istri pejabat Jidat lebar. Jidat lebar. Iya. Vegadar. Thank you. Iya. Dan di depan saya paling belakang ada Deddy Corbuzier. Selamat malam. Tuh ngapain ngerangkul-ngerangkul? Vicky Su potong rambut. Sebentar, ini kita bahas apa ya? Ini kita bahas korupsi nanti. Jadi memang kalau korupsi, Ya. saya punya lembaga namanya Anti Corruption, kalau disingkat jadi ANCUR. Dan kita punya logo yang disebut dengan korupsi memang benar-benar jelek. Jadi disingkat dengan Komeng Belek. Bagus itu, Pak. Enak. Ya. Itu mengangkat nama saya. Iya, iya, Untuk betul. 5 tahun ke depan. Tapi kan gak enak, Meng. Belakangnya belek. Nggak Meng. apa-apa, Pak. Gak apa-apa ya Kan belek. juga pulangnya saya sengkat. Oke. Ya, Deddy Corbuzier. Tangan. Sebelahnya ada nutilan kita, Kang Maman. Selamat malam. Selamat malam Kang Ming. Kang Ming, Kang Denny. Ya, dan udah Bisa ya? pindah saya, Pak. Nggak, mau kemana? Di belakang lampu dim mulu. Itu mantu. Saya setuju dengan ucapan beliau nih. Saya juga nggak setuju dengan ada Kang Maman. Ini Iya, betul. mau apa tujuan Anda? Mau apa? Ini mau bahas baik-baik atau mau enggak? Anda mau bahas baik-baik atau mau adu biji karet sebenarnya? Ini yang jadi permasalahan saya juga. Jadi seperti mau main kolenang. Iya, iya. Ya. Dan nampaknya di antara penonton ini ada orang yang istimewa juga ya. Oh, Oh. Saya kenal Anda. Mau maling kali, Pak, telangak-linguk aja. siapa Kang? Ayo. Siapa dia? Dia adalah kalau tidak salah Ih, yang mana? Pak Gayung ya. Ini Pak Gayung kan? Mukanya sih nggak asing deh, Pak, kayak lambang PW. Bang PW. Uish, gila. Andai ku kayu sambunan yang bisa pergi kembali, semua keinginannya pasti bisa terpenuhi. Lucunya di negeri ini hukuman bisa dibeli. Kita orang yang lama pasrahkan keadaan. Loh. Oh, dibeli kursinya. Hebat, Iya. Hei, duit dipakai gitu ya? Astaga, hebat. Luar biasa ya. Pak, Ya, diaduk pakai duit Pak ya. iya. Itu tipis bedanya antara kaya sama jorok Pak. Beda lagi dah. Ya, selamat Gila, malam. Bar.
Pak, boleh Gila, memperkenalkan dia bukan diri? kaya. Selamat malam. Iya, boleh memperkenalkan diri Pak dari... Nama aku Gayung Timbunan. Oh, Gayung di Timbuk ya. Karena aku masih punya keturunan dengan nenek Gayung itu. Oh, Gayung Timbunan ya. Iya. Mantu. Kakekku, aku juga punya kakek bagus gak opungku, kakek Sower. Karena dia lebih modern. Oh iya Oh, iya, nenek kakek Gayung, Sower. kakek Sower. Nenekku nenek Gayung. Iya, kakeknya kakek Sower. Kakek Sower. Oh, Mukanya kayak ember. kloset. Mukanya kayak kloset. Tabal aku kayak kloset, karena yang barusan bicara itu isinya kloset. Oh kan, Vega makanya jangan suka ngomong sembarangan. Kita membicarakan masalah korupsi. Begitu banyaknya yang namanya korupsi yang tidak henti-henti. Sehingga nampaknya keberlanjutan sebuah KPK itu akan berlanjut terus. Karena ternyata sangat sulit sekali memberantas korupsi. Tetapi saya ingin tahu terlebih dahulu pendapatnya dari Bung Abdel. Tentang korupsi ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insya Allah sejuk di hati. Pertama saya mau menyampaikan kesalahan kita menyatakan bahwa korupsi sudah menjadi budaya. Karena sudah menjadi budaya itu, kita cenderung untuk melestarikannya. Karena budaya biasanya untuk dilestarikan. Iya. Sehingga korupsi terus dilestarikan. Sehingga dari zaman ke zaman selalu ada. Korupsi itu ada filosofinya, terdiri dari korupsi. Koknya. Koknya. Komisinya bisa dalam bentuk rupiah atau dolar. Oh. Rupnya. Rupiah atau dolar sama aja, yang penting komisi. Matamu nggak ada mali. Meng, jangan sembarangan lo, Meng. Gua ngomong Itu ada filosofinya, terdiri dari korupsi. Koknya. Koknya. Komisinya bisa dalam bentuk rupiah atau dolar. Oh. Rupnya. Rupiah atau dolar sama aja, yang penting komisi. Matamu nggak ada mali. Gak ada mah. Gak ada mah. si dong si. Mana lo? Komisinya bisa dalam bentuk rupiah atau dolar. Rupnya. Rupiah atau dolar sama aja, yang penting komisi. Silakan bayar pakai dolar atau rupiah, yang penting komisi. Akhirnya balik-balik ke situ aja. Iya betul. Itu juga yang menyebabkan kita selalu ada komisi dalam setiap sektor. Di DPR aja pembagiannya dengan komisi. Komisi 2, komisi 1, komisi ya. 3. Jadi sebelum duduk ke situ dipikirin komisi, gue masuk komisi berapa ya? Berapa persen gue dapat komisi? Bek, ada singkatan lu. Komisi Lu dari- semua disingkat Yang gimana? komisi juga ada. Enggak ada. Nih, Saya keluarin aja deh Pak. Ganggu orang. Gimana cara ngeluarinnya? Minta tolong kamu. Gampang kalau mau ngeluarin dia mah. mana bisa, Meng? Saya ngantongin minyak Pak. Ya. Ada hubungannya namanya otot Mbak, lihat. Anda kalau bicara tentang budaya, memang Iya. korupsi itu budaya. Iya. Sekarang kita bicara gini saja ya. Iya. Saya kemarin waktu saya susah, saya sudah sombong. Sekarang? Susah Saya sombong. sekarang sombong, tapi saya sombong dari susah, Oh ya. Gila luar biasa. ya, Berarti bakat. bakat. Iya. Ini Deddy Nggak Corbuzier kursus. atau Hotman Paris Hutapea ini? Saya lagi serius ini. Oh iya lagi. Iya, iya, Iya. Waktu saya susah itu saya pernah naik ojek. Ya, ini memang budaya. Ojek saya bilang dari rumah ke depan warung itu dia minta 10.000. Iya. Saya bayar 5.000, dia marah-marah. Ya kurang, Pak. Loh, nggak bisa, dia kan ikut naik. Tapi kan dia yang nganterin. Dia ikut naik loh. Kalau misalnya dia nggak mau dibayar 10.000, ya saya yang bawa dong. Itu sudah budaya dari dulu. Itu maling, nggak ada supirnya maling lo. Meng, jangan sembarangan lo, Meng. Gua ngomong Rambutnya saya takut nggak mau tumbuh gara-gara itu. Lu orang lain lagi. Kamu aja nggak mau tumbuh. Pak. Dikerik ya. Kalau menurut saya tidak pantas korupsi disebut budaya Pak. Saya setuju itu. Karena budaya budi dan daya. Iya, saya Budi setuju. itu berpikir baik. Daya itu kan usaha. Usaha. Jadi Usaha yang untuk baik. berbuat baik, Nah kalau maksudnya. korupsi bukan berbuat Bukan. baik menurut saya. Nah, itu Bapak yang paham penting. nggak? Jangan sampai saya keluarin ya. Malah saya yang dimarahin. Saya setuju sama Komeng. Memang seperti itu. Budaya itu selalu harusnya adalah untuk Berbuat kebaikan. baik. Iya. Betul. Makanya jangan disebut korupsi itu adalah sebagai budaya. Bukan. Iya. Ya. Oke, Abdel, terima kasih. Iya. Saya tanya sama Vega. Vega sendiri gimana? Vegadar ya? Gak enak Ya, orang Vegadar, mau Vegadar. internasional Iya. kan? Agnes Mo,
Jokowi Dodo jadi Jokowi, Iya. Vega Darwanti jadi Vegadar. Oh, Vegadar, manajer iya. yang belakang juga mau ganti nama. Ada Dedi Bo. Deddy Cobb. Cobb. Ada juga Deddy Deddy Cobb kali. Dedi Bo. Kok Deddy Bo? Botak itu. Tapi Itu Bu singkatan. Vega, Iya. Anda bisa membayangkan nggak kalau uang hasil dari korupsi itu ke anak-anak dipakai makan, darahnya jadi kotor. Kalau bapaknya korupsi, anak-anaknya darahnya juga kotor tuh karena memakan korupsi. Tapi kalau yang jadi masalah, kalau anaknya koruptor, nah bapaknya kayak gimana nih? Darah biru Kira-kira. dong. Oh, ke Darah biru ya? cumi-cumi maksudnya. Loh, ya kan, ya. Itu suaminya. Ini suami saya. Oh, saya kira knalpot kurung batang. Belum batang ada knalpotnya Bang Komeng. Ya kan, Biasa artinya aja kan tuh. saya juga nggak pernah nyuruh suami saya korupsi. Kau tak marah? Enggak. Suamimu dibilang knalpot kurung batang. Ya emang bener sih dia. Tapi suami saya orang kaya loh. Ya saya tahu, tapi kan Anda harusnya Anda tanya juga. Anda sebagai suami istri juga nggak boleh juga makan gaji dari suaminya. Kan Anda harus tahu juga seperti apa suami Anda, harus ditanyakan. Ya aku nanya. Sekarang gini, aku dari kecil aja tuh udah diajarin sama orang tua untuk kalau berhitung tuh yang teliti. Misalnya dulu ya waktu aku sekolah, aku beli LKS nih. Harganya kan 5.000. Aku bilang ke orang tua aku 8.000. Itu kan apa? Itu tuh cuman cuke. Bahasa apa ya cuke? Bahasa Jawa apa? Mas Miing cuke. Cukai itu apa? Cuke. Cuke untuk asinan, Ya. untuk asinan. Bukan. Orang Betawi bilang kan cuke. Cuke. Ambil cabai sama cuke. Ah. Itu rujak namanya. Bukan cuka. Jangan ngomong cuke, jangan ngomong cuke. Cuka itu. Cuke. Rambut kebanyakan dicuke. Tapi janganlah Kang, maksudnya kan aku pernah denger gitu ya, ada yang bilang katanya untuk para koruptor kalau bisa katanya hukumannya seberat-beratnya. Iya, memang dihukum seperti seumur hidup, dihukum gantung, dihukum mati. Janganlah, itu terlalu sadis menurut aku. Kalau untuk kayak suamiku gini, kalau bisa hukumannya diperingan. Mungkin hukumnya disolatkan. Ya meninggal dong kalau disolatkan. Mending kau lempar aku dari gedung ini. Atau mungkin dihukum mati tapi pas meninggal nggak disolatin. Tapi curiga juga, nanti aku ngubungin teman-teman koruptor suamiku, nanti minta tolong solatin suaminya juga. Pak, ini Ya. kok jadi konsultasi pernikahan sih, Pak? Iya ini tentang karena kan dia harus hati-hati juga. Iya Uangnya dong. dari mana? Suaminya kalau misalnya dapat uang jangan hanya langsung diambil aja. Menurut aku sih suamiku bukan koruptor Kang, tapi boleh juga lah untuk koruptor-koruptor Loh hukumannya. dia kalau misalnya sudah terbukti dia itu koruptor kan udah berarti nggak usah lah menghindar lah. Itu misalnya Ya udah. bukan koruptor, tetapi kan kenyataannya sudah divonis, sudah jelas berarti dia memang koruptor. Iya benar. Ya mungkin nanti Tapi kan yang namanya pintu tobat itu selalu terbuka. Saya tanya ke Komeng deh. Komeng sendiri melihat yang namanya korupsi ini seperti apa? Sekarang sudah merambah kemana-mana, Pak. Memang agak sulit, Pak. Sampai ke soal waktu, dibilang korupsi waktu. Saya aja beli jam sampai di luar, Pak. Di sini pakai jamnya jadi korupsi waktu kan, Pak? Oh, jadi korupsi ya. Iya, tidak on time gitu Iya. kan, Pak. Udah sampai kemana, Pak? Urusan agama aja sampai dikorupsiin, Pak. Bayangin, orang yang ngerti agama, Iya. tapi dia melakukan korupsi. Itu sama aja dia pengurus masjid nyolong kotak amal, Pak. Iya, benar. Iya, benar itu. Jadi yang namanya kita mau naik haji itu kita nunggu kuotanya tuh kan terbatas. Betul, Pak. Sampai 8 tahun. Sementara kita harus bayarnya langsung itu, dan itu hampir setengahnya ya. Kalau misalnya sekarang sekitar 40 juta. Kebayang nggak uang ditanam 40 juta itu Ya. bunganya itu dipakai apa? Nah, itu yang dana abadimat. Nah, itu tuh sebenarnya pertanggungjawabannya juga membingungkan. Nah itu Pak sebenarnya. Ya. Memang di kita itu biaya haji hampir di beberapa negara paling besar Indonesia, Pak. Itu buat bayar hajinya, Ya. belum buat bayar tetangganya, Pak. Oh iya benar. Pergi haji atuh yang ngikut 10 metro mini, Pak. Itu udah kebiasaan. Iya. Adat istiadat, Pak. Iya. Ya kan, belum pengajiannya, Pak. Pengajiannya. Jadi sebelum berangkat tuh ada namanya pengajian. Ratiban. Hah? Ratiban. Ratiban namanya, bukan pengajian. Maksudnya kumpulan orang ya pengajian, itu sebutannya itu. Tapi kalau orang mau berangkat haji itu ratiban. Iya. Kalau orang mau nikah walimah. Ya. Walimah. Udah paham saya terangin gitu. Iya. Kalau kejatuhan pohon, Pak, Ketiban. ini orangnya ke situ aja nih. Gua ngajak loh. Nah, saya mau pergi haji, Pak. Oh, iya. Dia kan bawa metro mini. Oh iya benar. Iya, dapat orderan berarti ya. Paling nggak dapat orderan. Ya. Ya. Ini mau dilanjutin nggak nih? Ya lanjutkan. Ya. Oh iya. Ya. Oke.
Berarti 5 tahun lagi saya. Apanya? Tadi ngomong lanjutkan. Oh. Pembicaraannya. Oh iya, itu sekarang udah seperti itu Pak. Jadi maksudnya jangankan bayar haji, bayar yang lain-lain aja udah mahal, udah kesian banget Pak. Ya kan? Orang mau pergi haji diajanin, itu yang ngajan aja bayar. Udah semuanya bayar Pak. Nah itu sama orang ngubur Pak. Orang ngubur juga kan suka nyewa Metro Mini itu Pak. Iya. Ya kan? Untuk banyak. Tapi kalau memang orang ngubur diantar itu tergantung banyak enggaknya tergantung dari kebaikan si almarhum Pak. Kayak orang nih, orang mau ngubur ya Pak. Metro Mini udah disiap di pinggir jalan tuh Pak. Iya. Anak kecil mulu tapi Pak. Naik. Itu sampai saya larang. Waktu itu orang gede dulu kan Pak, orang tua dulu. Iya. Saya bilang, yang kecil turun. Ada yang nangis satu Pak. Baru Si ngomong. anak kecilnya? Oh nangis. Oh, so tau lo, gue diomelin, ntar lo kalau bapak gue meninggal gue ngajak lo. Ada gitu Pak. Oke, saya mau tanya sama Kang Deddy sekarang mengenai anggota dewan. Iya. Ya, ini kan banyak juga Dewan apa, Den? Dewan, anggota dewan. Kan dewan ada dewan masjid, dewan pengurus. Iya. Dewannya Dewan perwakilan apa? rakyat. Oh, dewan perwakilan. Iya. Iya. Tapi nanti ya, setelah yang satu ini. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita mengenai korupsi. Silakan Kang Deddy. Ini kan yang saya tadi tanyakan tuh mengenai begitu banyaknya anggota dewan juga ya. Pertanyaannya apa tadi ya? Saya juga lupa lagi ya. Iya. Ini kan Atau saya yang nanya? nanti saya jawab kalau. Iya. Gini aja Pak, Bapak jawab dulu, ntar kita tariin pertanyaannya Pak. Iya. Jadi Bapak jawab Nyusul. dulu, nanti kita cariin pertanyaannya. Oh, gitu. Yang cocok buat jawaban Bapak. Baik, Pak. Iya. Iya. Kalau begitu begini. Saya sama dengan Mama Dedeh tadi. Kok Mama Dedeh? Abdel saya tanya. Iya, Iya, Abdel. Berarti Iya, kalau iya. kalau jawabannya saya sama dengan Mama Dede, pertanyaannya berarti apakah Pak? Bar. Jangan kayak tukang kayu main potong aja bentar. Oh iya ngomong. bentar Pak. Iya. Jadi maksud saya Orang tua udah jarang diundang, dipotong. Oke, Saya- jadi tentang korupsi. Ya Allah ya Mas Rabbi. Komeng, Bang Ming, senior udah tadi mau ngomong gak jadi-jadi loh. Mega, Masa dari tadi mau ngomong? maaf, pintu keluar sebelah mana ya? Mau ngapain, Bang Ming? Hah? Mau ngapain? Saya marah. Kok marahnya gitu doang? Anak-anak muda sekarang tegaan. Saya Kan gak jadi ngomong Bang Ming. Dari tadi udah pengen ngomong gak jadi. Dia mau bicara itu. Silakan Maming. Kita ngomong panjang aja belum tentu dapat honor. Saya sependapat dengan saudara Abdel Ahrian walaupun tidak sependapatan. Ya. Beda pendapatannya. Iya, beda. Begini. Akan tetapi dari teori dia ada satu hal yang kurang. Selain yang 4 tadi ada kemauan. Iya. Bahwa korupsi itu bukan budaya, saya sepakat. Sebab budaya itu harusnya mulia. Iya. Bagaimana proses membangun watak orang, karakter menjadi baik. Tapi kalau ini, itu tadi karakter. Kesalahan sekali berulang-ulang. Contoh begini, misalnya, kan sebelum yang kemarin ditangkap, sebelumnya ada yang ditangkap juga kan? Iya. Sebelumnya dia ada juga kan? Iya. Tapi kagak nyontok dia, tetap aja ditangkap. Nah ini watak, artinya kebiasaan buruk diulang-ulang menjadi karakter, itu satu. Yang saya ingin tahu adalah misalnya di anggota dewan itu kan orang-orang baik tuh yang terpilih. Itu seharusnya kan auranya juga jadi baik. Kalau misalnya orang punya jiwanya bersih, biasanya naik auranya itu jadi baik. Kalau orang-orang berkumpul baik, biasanya orang-orang yang nih diantara kita semuanya berkumpul ini punya aura yang baik. Di sekitar kita juga auranya jadi baik, atmosfernya jadi baik. Iya. Nah, yang jadi permasalahan kok masih ada aja orang-orang dari anggota dewan. Saya yang- kira mungkin sepertama ya saya akan ralat dulu. Yang terpilih itu tidak selalu orang baik, yang terpilih orang menang. orang menang. Dalam konteks demokrasi sekarang, yang memilih yang banyak itu yang menang, belum tentu baik. Berarti Nyatanya pertanyaan saya sudah selesai baru. sudah selesai. Nggak Ya, ada selesai. saya mau nanya dulu boleh dikit Oh boleh. sama Pak Deddy. Iya. Itu kalau orang baik di situ masuk ke situ, apa terus jadi baik? Apa ikutan jadi nggak baik? Kan Pak. di awal saya udah bilang, Meng, tergantung orangnya. Iya. Kalau punya kesempatan tapi orangnya baik bisa bertahan, insya Allah. Sampai saat Interupsi, suci. Tapi kan bisa dimusuhin Pak. Interupsi. Pak kalau dia diam, ini siapa sih, ada setan ini gitu. Pak, Aku yang bisa bicara. nggak ditemenin Pak. Kenapa? Itu. Kalau dia mau baik sendirian, yang lain bisa musuhin. Oh, ya nggak apa-apa. Itu kan prinsip hidup orang-orang. Itu tergantung. Itu hidup itu adalah pilihan. Ada yang itu. begitu. Bahwa urusan, saya kira kalau tidak ditemenin, nggak, cuma nggak kebagian pasti.
Ya kan bisa dimusuhin katanya gitu. Enggak juga. Oh, enggak. Siapa yang musuhin? Masa orang nggak mau dimusuhin? Enggak. Oh, enggak ya. Artinya kalau kita tidak mau ikut campur dalam urusan-urusan yang tidak beres, merugikan rakyat, merugikan negara, tidak. Seharusnya kita bisa merubah mereka menjadi lebih baik ya. Taruhlah minimal, kalau merubah agak sulit karena begitu Iya. banyak orang. Dan kita tidak mungkin kita menegur dia secara bisa tersinggung dia. Iya. Karena kita juga tidak bisa membuktikan dong. Iya betul. Gitu loh. Ya, kan? Itu kedua kalau menurut saya, faktor kedua. Yang pertama itu baca Quran serta maknanya. Iya. Betul. Oh, itu Pak punya Pak Opi. Pak, Ono jadi 5 perkara nih. Pak Ming, Ya. mohon maaf, ini boleh motong Ini apa siapa enggak nih ini? Pak Ming? Oh, sekarang boleh? Boleh ya, Pak Saya Ming, siap ya. untuk dipotong. Siapa orangnya? Maaf Pak. Tuh, Pak. Ini Pak. Akbar. Bapak pura-pura nggak lihat aja, Pak. Suaranya saya hafal Akbar, tapi orangnya di mana saya nggak tahu. Iya. Nggak usah Nanti lihat. mohon lighting akan diterangin. Bapak nggak usah ngeliat orangnya aja, Pak. Dengerin suaranya aja, Pak ya. Iya, iya, Kayak iya. dengerin ASEAN gitu, nggak pernah lihat suara orangnya ya. Ya, Mbak Pak. badannya agak kesini Mbak, biar dia ngomong, tapi saya kelihatannya yang belah sini aja. Pak, kalau gitu Bapak kalau misalnya ada pilihan nih, Pak. Bapak milih tidak punya uang apa tidak punya teman? Ya tentunya harus punya uang dan punya teman. Misalkan Pak ada pilihan. Pilihannya nggak bagus, nggak punya teman nggak bagus, nggak punya uang nggak bagus. Yang ngasih pilihan kan saya, Pak. Kenapa? Bapak bikin pertanyaan sendiri aja kalau gitu, Pak. Bahkan yang jawab gue. Ya, iya, gue Pak. dong. Ya udah. Tadi Akbar lebih apa? Punya pilihan? Pilihan atau punya tidak teman? punya teman atau Iya. tidak punya? Iya. Dua-duanya harus. Teman akan bermanfaat, uang juga bisa bermanfaat. Jadi dua-duanya harus punya. Tapi untuk mendapatkan uang bukan berarti kita harus korupsi kan? Tanya sama aku, orang yang banyak uang. Ya ini kalau yang sama ini. Pilih punya banyak teman apa banyak uang? Ya pilih banyak uang lah. Nah, itu lain, Pak. Kenapa aku pilih banyak uang? Karena begitu aku banyak uang, teman-temanku ngumpul semua. Iya. Tapi Nah, begitu itu mungkin yang aku terjadi, Pak. Betul Dan itu sekali. teman yang sejenis. Ya orang-orang beruang itu. Ada peribahasa buah si malakama. Dimakan emak mati, enggak dimakan bapak mati. Itu kan dilematis. Dijual, ya? Pertanyaan bukan. Oh dijual ya, sama juga Yang nih. ngomong, Pak. Siapa tuh? Nah, nih, bentar ya, bentar. Saya nggak mau jual dulu, saya mau lihat dulu. Kalau bagus baru saya jual. Nah. Iya. Yang perlu dipertanyakan adalah sekarang siapa yang bikin peribahasa itu? Kok nyusahin banget? gitu loh. Kan lu dengerin nih, ini peribahasa bener. Lu jangan ngaco. Coba apa tadi? Coba Dimakan apa? ibu mati, enggak dimakan bapak mati. Apa itu Itu buah si peribahasanya? malakama. Udah pernah lihat? Buah si malakama. Iya. Dimakan ibu mati. Iya. Bapak nggak makan ikut mati. Nggak pakai kali. Itu takdir. Itu takdir namanya. Gak usah pakai kali. Gitu. Begitu banyaknya peristiwa. Saya mendengarkan dari tadi, makanya saya dengarkan dan diam. Jadi gini, intinya kenapa Nah. uang ini kan, korupsi ini uang. Karena manusia itu pasti berhubungan dengan uang, seks dan sebagainya. Contoh gini saja, tabungan dengan seks itu hampir sama. Kalau sudah dikeluarkan semua, udah bengong. Iya, kalau habis ya. Ya kan? Iya. Nah, dari survei saya yang udah kita lihat bahwa Punya survei ya? Iya, ya. Pak? Pertama bahwa patung Jenderal Sudirman itu pun dikorupsi, itu satu. Loh, dari mana taunya patung Jenderal Sudirman? Sejak kapan Jenderal Sudirman kalau perang sendirian? Iya. Sejak jadi patung. Kenapa cuma satu? Kenapa tidak prajuritnya semua dibikin patung di Sudirman? Anggarannya nggak cukup mas. Nah, itu karena dikorupsi, Pak. Harusnya ada pasukannya ya? Harusnya sepanjang jalan Sudirman dan seluruh pasukan. Iya, benar. Ada tandunya Ini nih. juga ya. Iya, Ini Pak Dedi idenya gila bagus ini Bagus kan? luar biasa. Bagus. Nggak ada pasukan aja macet apalagi ada pasukan. Tapi bagus kan? Bagus. Bagus. Oke, baik. Monas itu juga ternyata dikorupsi ya. Loh, Monas nggak dikorupsi dong. Kenapa emasnya cuma di pucuk? Iya. Kenapa nggak ada cabangnya? Kenapa tidak ada semuanya dari atas sampai bawah emas? Kenapa? Nih tanya nih. Nih, kalian orang Jawa, emasnya pada kemana? Pergi sama Mbak. Pergi sama Mbak. Tapi memang korupsi itu sudah dari dulu. Gini lah, saya ini kan lulusan PTIK ya. Oh. Perguruan Tinggi tinggi ilmu kebatinan. Iya. Karena menurut survei saya, pertama yang mengkorupsi lebih banyak itu adalah pria. Karena pria dinyatakan sukses kalau dia sudah bisa menghasilkan uang lebih banyak daripada belanjaan istrinya. Nah. Istri dianggap sukses kalau bisa mendapatkan pria seperti itu. Iya. Itu contohnya. Iya, betul. Survei kedua, Kau suruh survei bukan curhat kau. ya ini survei, bukan surat. Survei kedua, tidak ada orang botak yang korupsi. Nah, loh, dari mana? Oh, tidak ada. Siapa? Orang botak. Mana? Tidak ada. Ya karena malu udah botak korupsi. Karena orang botak itu kaya. Anda tidak pernah merasakan botak kan? Anda nggak pernah merasakan. Anda pikir botak itu seperti dia ini?
Nggak pakai shampoo Anda pikir murah. Make up sampai belakang tahu. Oh iya benar. Saya tanya dengan Anda, Ya. Pak Denny, Ya. lebih mahal shampoo atau sabun cuci muka? Lebih mahal Sabun cuci muka. Iya, sabun cuci muka. Mukanya sampai belakang. Iya, udah nggak ada samponya ya. Berarti sudah kaya. Iya. Tidak mungkin korupsi karena memang sudah kaya. Jadi orang botak tidak korup. Jadi kalau kita mencari pejabat yang baru, carilah pejabat-pejabat botak. Itu. Saya setuju itu. Karena ngebersihin ininya udah nggak pakai handuk. Kanebo. Ya, tapi itu benar. Nah, saya boleh tambahkan yang terakhir Iya, ya. iya. Ini terakhir ya. Ini terakhir ya. Oke. Dan ternyata ini menurut pengalaman saya pribadi, wanita itu juga ternyata bisa korup. Jangan salah. Terakhir kita lihat bahwa ada wanita-wanita yang korup. Itulah dia kenapa nama badai di dunia selalu dinamakan dengan nama wanita, ya kan? Badai Katrina tahun 2011. Iya. Badai Sandy tahun 2012. Karena badai itu datang tiba-tiba, setelah pergi hilang semua. Saya ngalamin itu. Iya. Curhat. Iya itu ya. Ini masalah Curcol dia itu ya. Kang, iya curcol. Saya ngalamin, saya Ya. ketemu tiba-tiba, begitu dia pergi, rumah saya hilang, mobil hilang, semua hilang itu. Saya ngalamin hal itu. Kalau Anda belum ngalamin, silahkan Anda coba. Iya. Jadi rambut kau hilang gara-gara dia juga itu? Apa? Rambut kau hilang gara-gara dia juga itu? Oh, rambut tidak. Ini harta. Itu harta. Ini harta. Kalau begitu, saya di sini dari YLK akan mengangkat Anda sebagai duta. Bagaimana? Apa itu? Duta. Duda menderita. Iya. Itu ada peribahasanya, Bar. Apa itu? Pagar makan tanaman. Bapak kayaknya ngomongin tentang korupsi atau koruptor di Indonesia memang itu dari zaman dulu Pak susah ya untuk diberantas Pak. Dan kita tahu koruptor itu kalau ditangkap ternyata hartanya kaya-kaya Pak ya. Hartanya itu miliaran, rumahnya banyak. Karena menurut penelitian saya nih Pak, kenapa koruptor itu kaya? Karena rumahnya tidak pernah kemalingan Pak. Maling tidak akan mau mencuri di rumah koruptor. Taunya dari mana? Tahu kenapa maling nggak mau mencuri di rumah koruptor? Maling nggak mau Pak, hartanya haram 2 kali Pak. Oh iya betul ya. Karena yang dimaling itu dia harta koruptor. Haram sekali aja disiksa Pak. Kalau haram 2 kali, reka ulang dong Pak. Ya kan? Iya. Makanya seperti itu Pak. Nggak mau hartanya haram 2 kali. Makanya mereka kaya-kaya Pak. Dan kalau mau ngomongin mengenai korupsi di Indonesia ini memang sudah mulai sejak zaman Orba, zaman sekarang Pak. Tapi ada bermacam-macam bedanya itu Pak. Kalau misal di zaman Orla gitu Pak ya, banyak korupsi dilakukan di bawah meja gitu kan ya. Kemudian di zaman Orba gitu langsung terang-terangan di atas meja gitu kan. Zaman Orba kan Bapak tahu sendiri. Alhamdulillah sekarang hal itu sudah ada, di zaman sekarang udah nggak ada, ya kan? Karena semeja-mejanya udah dikorupsi Pak. Udah diambil semua. Lebih modern lagi. Lebih modern lagi, udah nggak, udah transfer rekening dan lain sebagainya kan Pak. Nah, mengenai korupsi ini susahnya, apalagi yang lebih miris nih Pak ya, lebih membuat kita prihatin. Banyak juga menimpa aparat-aparat keamanan. Maksudnya pihak-pihak yang harusnya menangkap pencuri, menangkap Maaf interupsi ya. Iya Pak, Dedi. Maaf, interupsi. Iya. Anda ngomong apa tadi barusan? Aparat ini Bapak dia. lagi. Saya tadi bisa tolong diulang dari awal sebentar. Maaf, waktu saya nggak banyak Pak. Kalau suruh ulang Pak. Aparat yang dia katakan bahwa aparat juga terlibat dengan masalah ini. Diulang yang di bagian mana nih ya Pak Dedi? Enggak, Anda ini siapa sebenarnya? Justru Bapak ini siapa ya Pak? Anda ini siapa? Anda ini siapa? Notulen Pak. Bohong, bukan Kang Cilok. Panelis Pak Dedi. Pak Dedi. Anda? Saya panelis Pak Dedi. Bagian apa? Bagian apa? Saya bagian keamanan kayaknya. Saya bagian memberikan penjelasan Pak Dedi. Enggak, Anda bagian apa? Dari mana? Anda dari mana? Ini saya tanya serius. Anda dari mana? Tolong dijelaskan lagi Pak, saya dari mana nih Pak? Kamu yang punya ini Ini saya tadi kan sudah jelas saya ini. Bapak ini kalau nyembah dong Pak. Maksudnya Pak Dedi tadi dari mana? Ya. Anda dari Belum mana? kesini. Dari mana? Dari toilet Pak Dedi. Ya udah beres kan kita. Astagfirullahaladzim. Kirain dari mana Pak? Pak Dedi cuma pengen mereksa hasil dari toilet itu, mungkin ada sisanya. Itu ada peribahasanya, Bar. Apa itu? Pagar makan tanaman. Bapak kayaknya pernah nih pagar makan, kok tahu Pak. Berarti pagar itu vegetarian. Kalau dia nggak vegetarian, Dia makan daging. Tahu aja Kang Pagar.
Maaf Kang Denny, saya Ya. sedikit saja ya. Ini mungkin nyambung tapi benar ini serius. Saya pengalaman pribadi di depan rumah saya itu, ini beneran. Satpam saya itu pernah memergoki maling, pencuri. Malingnya menggunakan senjata api, ini beneran terjadi. Dan satpam saya lari ngumpet. Iya. Setelah ditanya dengan RT dan RW, kenapa ngumpet? Dan satpam saya menjawab, satpam komplek menjawab, gaji saya 700.000, Iya. suruh mati, nggak mau. Karena gajinya terlalu kecil. Saya digaji 700.000 suruh ngadepin orang bawa pistol, ya mending saya kabur. Bener nggak? Jadi gajinya itu pengaruh terlalu kecil. Polisi digaji terlalu kecil suruh tembak-tembakan sama maling, tidak mau. Maka solusinya adalah para maling tersebut harus diberikan gaji. Memang diberikan gaji, tapi kalau misalnya malingnya diberikan gaji. Yang jadi permasalahan, sulitnya adalah kalau misalnya, karena sampai kapanpun tidak akan pernah cukup. Kalau misalnya ditambah segini, Malingnya. Nih gini aja nih Pak nih, maksudnya Pak Denny malingnya. malingnya, Ya dikasih gaji malingnya. Kalau menurut saya petugasnya gajinya naikin Pak, malingnya jangan kasih gaji, tapi kasih tetelan Pak. Gaji. lu menjadi ngomongin sate. Ya. Tapi susah ngegaji maling kan susah. Loh, kan kalau misalnya malingnya ada gaji dia nggak akan ngerampok. Interupsi. Kalau gaji ada maling, golongannya gimana? Golongan 3A, Loh, kita 3B? bikin golongan baru. Ya berdasarkan apa? Itu urusan siapa urusan Anda? Golongan Anda maling, siapa? iya golongan maling. Ya, kita kasih golongan maling. Oh. Maling harus kasih gaji. Kalau maling ada gaji, aman Indonesia ini. Berikan gaji besar-besarnya pada para Anda maling. berani bicara gitu, mungkin keluarga Anda maling. Tapi kalau untuk menghilangkan maling saya punya tips Ya. sebenarnya. Menghilangkan maling. Maksudnya supaya Emang maling lo doang yang punya tip, gue video aja punya. zaman jadul benar ya. Cuman dulu. Kan biasanya banyak kemalingan pada saat orang pulang kampung, rumah dikunci, pintu digembok, kuncinya dibawa, tetap aja gemboknya dibongkar. Iya. Nah saya punya tips, kalau Anda pengen keluar rumah, kunci pintu, pagar digembok, gemboknya bawa, kuncinya tinggalin, malingnya mau bongkar HP. Iya benar dia. Ayo. Iya ya. Saya tahu tuh maling mau bongkar apa? Mau bongkar apa? Gemboknya saya bawa. Mau nggak bongkar muka lu? Kagak aja Pak ya. Ada orang yang saking ketakutannya Pak, supaya rumah itu tidak dimalingin. Ada kuncinya juga Pak. Gimana caranya? Tuh keong Pak rumahnya kemana-mana. Lah, mau jadi keong. Pak saya lanjutin apa enggak nih Pak? Oh iya lanjutin tadi. Sedikit lagi. Dari tadi kan saya nih Iya, Pak. iya. Sedikit lagi ya. Waduh, ngobrol sendiri-sendiri Pak. Iya. Nah, ini tadi saya sampai mana nih Pak ya? Mengenai mental Pak. Benar kata Bang Miing, itu adalah mengenai mental Pak. Jadi bukan masalah dia udah kaya atau masih miskin, tapi mengenai mental. Pengemis pun Pak ya, kalau dia udah mentalnya korupsi, dia juga bisa korupsi Pak. Kalau pengemis yang baik nih, yang Dari tidak mana? bermental korupsi. Iya. Kalau soal mental mah nggak usah pengemis. Siapa? Batu juga suka mental itu kelindes ban. Mental. Miss mental tuh gua tahu dari ciri-cirinya. Apa? Nih, satu dia ngasih gini, Ah. ya minta, tapi yang ininya gini, Pak. Berarti dia pengemis mental. Mental. Mental Pak. Kalau mau ngomongin mental, kalau mau ngomongin mental, belakang harinya. Saya tersinggung nih kalau ya itu dia makanya saya agak tersinggung nih ngomongin tentang mental. Tersinggung maksudnya? Ya, Bukan tapi mentalis tadi Pak, ini ngomongin masalah saya- mental. Ya, tapi tadi dia ngomongin tentang mental. Mental, iya. Maksudnya apa? Iya. Dia nyari Akbar nyari gara-gara mulu sih sama dia. Bentar lagi saya dihilangin nih kayaknya ya. Dan tadi Anda juga salah itu. Masalah rumah kunci ditinggal itu salah. juga, Udah pernah iya. dicoba. Udah di kompleks saya udah pernah dicoba. Yang paling aman saya pernah buat rumah itu tidak ada pintunya. Ah, Kan tinggal masuk dong. Nggak ada pintunya, bolong. nggak ada pintu. Ya tinggal masuk. Nggak. Orang nggak ada pintunya. Nah, tapi kan nggak jadi ngerampok. Nggak ada isinya mungkin. Enggak, kan nggak ngerampok. Kalau dia tinggal masuk, Nah, Bukan ini tinggal nih. ngerampok. Iya. Lo sih bar, lo jadi kayak gini. Lo saya yang disalahin. Lu jadi ikut-ikutan kena. Lu tuh ngomong mental tapi lu nya sendiri mental. Gimana sih lu? Ini saya lanjutin nggak Pak? Saya ini disela-sela aja Pak kalau ngomong Pak. Iya. Ayo kangen deh sekarang. Kalau disangkain motor kali Pak di sela-sela terus. Sekarang saya mau tanya sama Cak Lontong. Silakan, Cak Lontong. Capek deh. Iya. Saya akan mengawali dengan kata-kata korupsi sama dengan maling. Berkaitan dengan maling saya buka dengan peribahasa. Tadi udah diajarin loh.
Bener nggak nih? Kang Deddy tadi udah ngajarin tuh yang benar tuh, buas malakama itu benar. Jangan Ini pakai peribahasanya yang benar nih. Ya. Maling teriak, maling lain dengar nggak? Halo. Maling teriak maling. Saya maling teriak, maling lain dengar nggak? Ya nggak tahu lu peribahasa apa nanya sih? Peribahasa ini. Artinya apa? Maling itu, contohnya koruptor, biarpun udah ketangkep, koruptor yang lain tuh pura-pura nggak berdosa aja selama belum ketahuan. Berarti nggak dengar walaupun udah teriak-teriak. Iya. Kadang-kadang masih nggak ngaku aja. Iya. Maling teriak, maling lain dengar nggak? Iya. Nggak bermasalah kan? Nggak bermasalah Kalau nggak karena anda menerangkannya betul. Memang kadang-kadang seperti itu. Sudah diperingatkan oleh maling yang pertama, yang maling-maling ini harusnya Kayak udah tadi insaf. udah ya. ada contoh ketangkep, Ya. tapi yang lain harusnya kalau mau nyontoh ya kapok. Ya. Bukan kapok malah Maling juga. sembunyi-sembunyi Ya. gitu. Saya setuju itu, boleh. Karena setuju, saya lanjutkan peribahasa kedua. Apa sih? Tambah lagi. Jangan tuh aja ngerepotin. Udah baik, setuju katanya kok. Iya kan itu pada ini doang. Iya. Semua yang lain bentuk setuju. Boleh, saya setuju. Musuh dalam selimut tak kelihatan gara-gara semut di pelupuk mata. Itu dua peribahasa Pak, jangan dicampur aduk Kedua. Pak. Musuh Musuh dalam selimut tak kelihatan gara-gara semut di pelupuk mata. artinya John. Kayak Ini udah lucu. lempar jangkar John. Artinya nanti kita akan jawab setelah yang satu ini. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Kita lanjutkan perbincangan kita mengenai korupsi. Silakan calon tong. Tadi sudah sampai di Musuh dalam selimut musuh dalam selimut. tak kelihatan gara-gara semut di pelupuk mata. Ini kan yang kasihan gajah. Jadi di seberang lautan dia. Musuh dalam selimut lu menyatukan dua peribahasa disatukan. Oh enggak. Dia menyatu sendiri kok. Maksudnya bininya dia, musuhnya dia Pak, gitu. Coba Iya. artinya apa udah gitu aja. Loh, emang ada artinya? Loh, kamu kan ngeluarin peribahasa itu berarti ada artinya. Harusnya kan. Maaf Cak Lontong, interupsi. Kalau sampai tidak ada korupsi, saya ngapain? Numbuhin rambut juga boleh. Oh, masih ada kegiatan yang bisa lebih bermanfaat. Ya kan? Mungkin ini hanya saran saja kan? Iya. Atau enggak ini kayaknya udah berdua sih sebenarnya. Ini kenapa sih harus berdua? Enggak, kalau biar kita bisa ngebedain, yang satu pakai kuncup. Jadi kayak upin ipin. Enggak harus. Bolpen saya mana Kak Ros? Dia guling. Pak nyariin apa sih Pak? Bolpen? Nyari Oh, karos itu. Bar, nyari karos. Udah. Ya, lanjut lagi. Nah, tadi seperti dengan yang disampaikan Bang Deddy tadi, Corbusier. Bang yang mana Kang? Bang Pak Deddy atau Pak? Nah, tadi kan survei. Oh iya, Ini saya juga sudah mensurvei 100 orang. 100 orang. Ini pas. Tapi sebenarnya yang saya dapat itu 105 orang. Yang bisa nggak kehabisan akal. Yang saya tanya cuma 100. Yang 5 saya cuekin. Taktik, perlu taktik. Iya, benar. Jadi kan saya 100 orang. Hah? Dia lama nggak survei juga kan Pak. Biar Ya. pas. Akhirnya saya mendapat 95 jawaban. Loh, yang 5 orang gimana sih lo? Nah, ini yang di luar perkiraan saya. Ternyata 5 yang saya cuekin itu Itu? ada 5 temennya yang 100 saya tanya. Akhirnya dia pergi ngajak 5 ini. Tinggal 95. Salah perhitungan saya. Tapi nggak mau daripada survei nggak ada. Enggak, lu sekarang udah yang jelas lu yang survei lu tuh berapa? Gua nggak mau tahu ada yang ke WC, ada yang lagi mau bepergian. Yang sekarang lu survei hasilnya berapa? 95. Ya udah itu aja. Saya tanya, Anda benci nggak dengan korupsi? 90 menjawab benci korupsi. Benci korupsi. Yang 5 lima mendukung. mendukung. Mendukung yang benci korupsi. Itu sama berarti 95. Makanya kan saya akhirnya kesel. Akhirnya saya suruh pulang semua 95 ini. Saya nggak lanjutkan survei, nggak. Udah sana.
Nggak jadi, saya survei orang-orang itu. Lo gimana Saya jadi? cari 100 lagi. Emang orang Indonesia kan jutaan, ratusan juta. Iya. Saya cari 100 lagi, saya survei. Ya. Setuju atau tidak kalau koruptor itu dimiskinkan? Ah, Ini percuma coba. paling Pak pada pulang lagi nih udah deh. Enggak kali Pasti ini. Kak. pulang nih. Enggak, sumpah ini udah ada sih. Bener nih, ada. Ada. Anda setuju nggak koruptor dimiskinkan? Setuju. 1 menjawab setuju. Bella, Lu mau survei di sini? Lu mau survei di sini? Lu dibikin survei di sini? Tidak. Yang 99 tidak setuju, sudah ada jawaban. Oh, Kan lu kurang melengkapi. 1. Oh, kurang 1. Nah, ini saya buat genep-genepan. Dia nggak setuju, berarti 1 menjawab setuju, yang 99 tidak setuju. Kok bisa nggak setuju itu? Karena yang 99 lebih senang kalau dihukum mati, bukan dimiskinkan. Oh iya betul. Tapi ini Ya. saya cross check dengan survei saya yang saya adakan di negara Tiongkok. Saya mensurvei 100 orang dan saya tanya, ternyata di antara 100 orang di sana itu tidak satu pun yang setuju kalau koruptor dihukum mati. Lo gimana? Saya survei ini pada para koruptor. Lah ya 100 gimana orang. sih lo orang kalau koruptor ya di lu survei. Ya iyalah jawabannya itu. Lah iya, terus emang salah? Ya nggak salah, lu ngapain lu Lah kalau nggak salah kok Anda ngotot gitu sih? Bukan ngotot, Cak. Lu kan sekarang lu ketemu respondennya tuh harusnya ngacak. Jadi kita dapat sesuatu yang berkualitas. Kalau dalam satu yang homogen seperti itu lu koruptor, semua orang jawabannya sama, pasti kayak gitu. Belum tentu, karena yang berikutnya Anda tahu nggak? Lu lihat aja yang kelima nih di WC ya, 10 WC ya. Lu tanya sini 10-10-nya. Tanya tuh masing-masing. Di antara Anda ke-10-nya apakah Anda setuju kalau misalnya setelah itu Anda cebok? Semuanya menulis. Maaf Kang Denny, maaf Kang Denny, maaf itu Ya. sih boleh calon tol. Silakan. Saya setuju juga dengan calon. Oh. Anda jangan salah. Nih. Saya juga pernah mengadakan sama polling Survei, ya. survei ya dari 100 orang, dan itu bukan koruptor loh yang saya yang saya tanya ya, dan mereka tidak setuju untuk dihukum mati. Nah ini. Nah, bukan Itu dari di mana itu? Di mana? itu di keluarganya, keluarga koruptor itu. Sama aja. Enggak, sebentar. Anda pernah kerja di kantor survei ini saya? Cak Lontong dan Cak Botak nih kayaknya nih. Aduh. Ternyata dari 100 koruptor tadi yang di sana di Tiongkok itu 40-nya ternyata tidak lebih dari 50. Hey. Tolong diulangi yang kenceng Pak, yang yang tertata gitu. Coba diulangi lagi. Dari 100 koruptor yang Iya. saya survei di Tiongkok, ternyata 40 orang itu ternyata Iya. tidak lebih dari 50. Waduh, luar biasa Gila ya. penemuan. Takjub. Saya baru tahu, Pak. Sabar Kang, Anda sabar. terbuka. Kalau di TV lain udah ditepungin apa? Lo kalau di TV lain lu udah masak diul lo. Aduh. Emosi nih. Itu baru seperti itu Anda sudah kaget. Bah, kaget dari mana? Berikutnya ini. Berikutnya apa? Dan dari 100 koruptor di sana tidak satu pun yang WNI. Semua WNI. Lu kan di sono katanya. Iya. Katanya di Tiongkok. Iya nggak satu pun yang WNI, semua WNA. Ya, aduh, Bang Opi. Biar masak air deh. Tapi saya maaf interupsi, saya juga setuju lagi nih karena kita waktu itu surveinya bareng. Sama Nih. sih. Ini jadi pada saat kita survei yang di Tiongkok itu, Iya. memang ternyata para koruptor tersebut tidak merugikan. Merugikan Nah, ini, gimana? Loh, kita kan di Indonesia, Pak. Oh iya merugikan di sana. Iya. Iya kan? Kok Anda marah-marah? Kenapa sih? Nggak marah-marah Nah, itu. ini kenapa sih? Calontok kenapa sih? Nggak tahu, saya sensitif kalau sama saya heran ya. Memang tidak merugikan kita itu. Ya memang lah pasti tidak merugikan orang kamu. Ya sudah, biarkan dia ngomong kalau gitu. Tapi hal ini harus berguna untuk Indonesia. Loh, itu berguna untuk Indonesia. Kalau yang korupsi orang sana kan kita nggak dirugikan. Ini Nggak, maksudnya kadang-kadang omongannya dia berguna apa enggak nih? Kalau enggak, Nih. mendingan gak usah ngomong, suruh ngepel aja, Pak. Nih kalimatnya benar-benar tidak berhubungan. Itu tuh kayak begitu jadinya. Nih yang sekarang kita cari yang berhubungan dengan Indonesia maksudnya. Ya. berikutnya dong. Oke, Ini kan bisa Calontong. Ya. Cakot. Cakot.
Cakwe itu Pak. Yang berhubungan. Lanjutkan Pak Cak Lontong. Ya, oke. Ya. Maksud saya begini, Pak. Ya. Karena ini awalnya bisa jadi tidak berhubungan, tapi karena saya kan, kenapa saya survei sampai jauh-jauh ke sana? Kenapa? Karena saya nggak dekat-dekat sini kan. Itu supaya kita bisa jadi perbandingan apa yang sukses di negara lain. Siapa tahu bisa kita terapkan di negara kita. Ya, itu saya Makanya setuju. saya lanjutkan survei ini. Saya setuju kalau itu. Dari 50 tadi, Ya. saya ganti tadi orangnya. Ternyata juga masih bukan WNI juga, 100 lagi. Dari 50 koruptor itu, dari 100 itu 50 dihukum mati. Yang 50 mati dihukum. Sama aja Pak. Dihukum Jadi- mati sama mati dihukum sama aja. Bar. Beda. Beda. Beda, Pak. Beda. Itu kan gaya saya, Nih, Pak. kalau dihukum mati, dia dihukum mati itu dia. Kalau dia ini mati karena dihukum, mungkin Bar. aja dia di penjara matinya, ya. Nah, Ya. pinter, Hah? tak. Apa lo? Pusing, Pak. Apa? Hah? Mau ngomong apa? Nggak ngomong apa Mansuruh? Pikir. Tapi mungkin kita karena surveinya bareng. Jadi betul itu, pada saat kita di India itu 100 orang itu yang dihukum kita survei. Lu bilang banget. Ngobrol. Betul itu. Betul. Cak Lontong me Cakwe ngobrol. Ya, sebenarnya maaf, saya boleh tanya nggak? Boleh tanya. Boleh. Anda ada masalah apa sih dengan survei? Nggak ada, saya nggak ada masalah. Kenapa dari tadi Anda masalahkan survei saya dan Cak Lontong? Ini yang jadi permasalahan di sini adalah dia tuh kadang-kadang mengeluarkan energi yang berlebihan untuk sesuatu yang tidak penting. Oh, dia santai. Enggak. Nah, dia, tuh. dia santai. Santai. Dia santai. Saya Umay Rama, ayo. Santet. Santai. Oh ya. Dari 60 yang dihukum mati, Tidak lebih daripada saya 80 dia itu. pasti, hal itu Ya, pasti. ya, ya. Buat apa Anda survei Ya, kalau ya, cuma ya. gitu? Ya. Ya. kan? Oke. Dari 60 yang dihukum mati saya tanya. Tanyanya 58 menjawab, yang 2 tidak menjawab sama sekali. Karena sudah mati. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Pertanyaannya, kalau survei seperti itu apa ada kesimpulan? Ya nggak tahu kamu kesimpulannya Harus apa. ada Cak Lontong, karena kemarin kita bukannya sudah buat kesimpulan. Iya. ketika- Ini kesimpulan saya berupa peribahasa. Peribahasanya apa? Kesimpulannya. Selimut di dalam semut. Yang ngomong mukanya kayak marmut. Padahal kan yang ngomong dia. Iya, ayo. Akhir dari saya, Apa? peribahasa ini baru. Pak, ada nih interupsi. Ya. Saya mau tanya, saya kan baru pertama kali diundang sih. Iya. Ah, Ini kira-kira episode yang akan datang diundang lagi nggak? Siapa dia? Heeh. Dia penduduk asli. Oh, belum pasti. Nggak, saya mau bawain teroris episode yang akan datang. Nah, itu saya setuju tuh. Saya tamu baru datang sekali ya, kesel banget saya. Ayolah, ngomong, Anda Pak. tahu? Ngomong, Pak. Anda tahu Honor saya ambil, Pak. Teroris itu tuh, Pak. kenapa saya diam saja dari tadi? Saya merasa saya tamu. Nah. Saya terganggu sekali. Iya. Terus? Anda selama bicara darah tinggi saya naik, tahu? Hah? Gula darah saya tak naik, tahu? Hargai dong tamu. iya. Hargai. Jangan Ada sampai peribahasanya, lupa. Ca. Ada peribahasanya. Mana tuh? Tong kosong, nyaring. Bunyi. Yang mukul siapa? Kenapa saya diam saja dari Nah. tadi? Saya merasa saya tamu. Nah. Saya terganggu sekali. Iya. Terus? Anda selama bicara darah tinggi saya naik, tahu? Hah? Gula darah saya tak naik, tahu? Hargai dong tamu. Iya. Hargai. Iya. Ngomong-ngomong saya mau tanya. Iya, Pak. Bagaimana sih caranya ngelucu kayak tadi? Lucu banget. Ya, saya bukan melucu, Pak. Saya hanya menyampaikan survei. Bapak ini, Pak. Saya kebetulan dulu pernah sekolah mengenai ronsen. Oh, Radiolog. Radiologi. radiologi. Coba lihat.
Oh iya Enggak. memang. Ada Kenapa? ada enggak? Hah? Kosong. Enggak ada otaknya kan? Ini Pak, Udah. justru karena kosong ini saya Iya. jadi fresh terus. Seperti yang pernah disampaikan notulen kita kan. Iya. Bruce Lee pernah bicara kan, kosongkan cangkirmu supaya bisa diisi dengan hal Iya, yang baru. betul. Tapi Jangan Ada sampai peribahasanya, lupa. Ca, ada peribahasanya. Mana tuh? Tong kosong, Nyah. nyaring. Bunyinya. Yang mukul siapa? Ayo loh. gantian. Ayo loh. Pak Denny saya tanya, Iya. episode depan diundang lagi nggak? Oke, demikian Apa? dari saya. Kalau Lo Pak, ada, peribahasa lu apa tadi tuh? Enggak ada. Udah Pak, Bapak juga sih banyak. Iya, iya benar. Oh, benar. benar. Oke. Iya. demikian dari saya. Kalau ada yang salah, mohon dianggap benar. Lu kan bener kan ngeselin. Anda- Lu tuh perpisahan aja ngeselin, memberikan memang kesan-kesan yang udahlah nggak enak lah pokoknya. Tapi saya pesan Pak Denny, Ya. mohon maaf ya, saya merasa bahagia sekali hari ini diundang. Orang-orang seperti ini di Indonesia dibutuhkan Pak Maman. Iya. Please, sampaikan sama ayah ibunya kalau masih hidup. Iya. Sama sanak familinya. Orang seperti ini jenius dan cerdas. Kalau belum mati, jangan dikubur. Iya. Benar. iya, iya, lah. Ah, Bami. Sama. Virus otak udah nyampe. Virus otaknya ya. udah nyampe. Padahal Ya. tensinya naik loh ya. Saya mau nanya nih, ini sama nih. Tadi kalau dia ngomongnya yang menjijikan, kalau ini wajahnya yang menjijikan. Ya silakan. Sebelum saya berbicara, saya mau tanya, Anda tahu muka saya di mana? Nah saya juga nggak tahu. Tadi ngadepnya kemana kata. Ini penampakannya. Ini gimana sih? Hati-hati dengan muka saya. Iya. Saya orang kaya, muka saya hook. Oh ya. Lebar. Lebar. Ada kelebihan tanah saya. Iya. Kenapa Anda Kelebihan tertawa? tanah. Mungkin kelebihan tanah. Kalau saya masih mending, muka saya hook. Iya. Itu muka statusnya masih sengketa, Pak. Makanya banyak ormas duduk di mukanya, Pak. Narji ini kelebihan muka aja bangga banget. Kalau tanah tuh hook kelebihan tanah. Kalau sertifikat boleh bangga, lu girik. Masih giring. Berarti muka saya tusuk sate dong Pak. Sial terus Pak. Orang kalau 17-an aja anak kecil gigitin mukanya Pak. Berarti kulit jeruk yang dicembongin. Payah. Ya sudah, kita tak perlu balas jelek. Iya. Jadi sebenarnya aku sebagai koruptor, satu, aku paling tidak suka kalau koruptor disamakan dengan maling. Ingat, berapa banyak maling ketangkap digebukin, tapi tidak satu pun koruptor Bisa tangkap digebukin. itu bisa digebukin. Iya. Yang kedua, Iya. kalau yang namanya maling itu pasti kerjanya malam hari. Tapi kalau koruptor, jangankan malam, siang, sore, pagi dia bisa melakukan kejahatan. Iya. Benar. Jadi banggalah menjadi koruptor karena Iya. bisa melakukan kapan saja, di mana saja, siapa saja. Iya. Benar sekali. Maaf, boleh tanya lagi? Koruptor tepokin lo. Boleh tanya lagi? Iya. Enggak Boleh bener tanya kan Pak lagi? ini negara nih. Saya Ya, boleh, boleh. tanya lagi. Benar katanya kalau karena Anda terlalu jelek, kalau Anda lempar bumerangnya nggak mau balik lagi, itu benar? Orang kan pasti balik lagi. Jangan katanya bumerang Bumerang Santi, aja nggak Bu mau balik. Udin, Bu Iman, nggak ada yang mau Pak. Kok bisa nggak balik lagi? Loh itu saya pernah tahu. Saking jeleknya dia, bumerang aja udah nggak mau balik lagi Wow. begitu. Ya saking jeleknya aku bercermin aja bayanganku muntah. Puas kau? Ya. Oke, Kang Maman, notulen, silakan. Apa kau bilang aku jelek lagi? Ini notulen. Mau Dia bukan nerangin. yang asli nih. Dia ini mau bukan nerangin asli. gimana kejelekan lo. Nih, ayo Silakan Pak. Ini bukan yang asli nih, notulen, silakan. Selama 2013, KPK berhasil menyelamatkan uang negara 1,196 triliun. Jumlah uang negara yang diselamatkan ini lebih besar dari tahun sebelumnya yang cuma 113,8 miliar. Selama 2013, KPK berhasil menjerat 59 tersangka korupsi, lebih banyak dari 2012 yang cuma 45 orang. Untuk kalangan penyelenggara negara ada 8 tersangka anggota DPR dan DPRD, 4 kepala lembaga atau kementerian, 3 tersangka gubernur, 3 tersangka wali kota dan bupati, 7 tersangka pejabat eselon dan 4 tersangka hakim dan jaksa. Menyimak paparan data itu kesannya menyenangkan dan membanggakan, karena itu artinya KPK lebih berhasil menyelamatkan uang negara. Tetapi dari sisi yang lain, ini menyedihkan, karena artinya orang bukannya makin takut korupsi, meski sudah ada KPK, tapi semakin rakus dan semakin banyak uang negara yang disikat.
2014 baru berjalan 6 bulan, makin terpapar di depan mata, bahkan pengadaan Alkitab dikorup, pelaksanaan kegiatan religius pun dihisap. Jadi teringat kata Shakespeare, bahkan iblis dapat mengutip kitab suci untuk mencapai tujuannya. Karenanya patut rasanya untuk melirik apa yang dilakukan penguasa di Tiongkok, seperti kata Master Corbusier tadi, yang dalam beberapa puluh tahun terakhir sudah menghukum mati lebih dari 4.800 koruptor. Kenapa harus melirik penguasa? Karena ikan busuk dimulai dari kepalanya. Karena penguasa harus menjadi contoh buat rakyatnya, seperti kata Bang Abdel dan Kang Miing. Zhu Rongji, Perdana Menteri Cina saat itu, ketika dilantik berujar, sediakan 100 peti mati, 99 untuk mereka yang melakukan korupsi, dan 1 untukku jika juga aku korupsi. Jadi seperti sentilan Vega, maukah pemimpin-pemimpin kita itu mengucapkan hal yang sama ketika dilantik? Korupsi, mati. Konklusinya, kunci tidak korupsi, kata teman-teman tadi, adalah kejujuran. Dan seperti kata Deddy Corbuzier tadi, kunci korupsi bukan cuma karena ada kemauan, tapi juga karena ada kemaluan, syahwat berlebih, dan tidak punya malu. Ya, terima kasih Kang Maman. Moga-moga apa yang kita bicarakan malam hari ini ada manfaatnya tentu saja. Dan saya hanya ingin mengatakan bahwa yang namanya korupsi itu sama dengan memakan bangkai saudaranya. Sampai jumpa lagi di LK yang akan datang. Selamat.